Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini malam yang mulia, kita silaturahmi kembali dalam rangka pengajian rutin taqarrub kepada Allah. Malam ini ada malam spesial, kita kedatangan tamu dari Majlis Al-Hikam Darul Muttaqin. Julukan Sumping Rois. Malam ini, yang kedua ada tamu juga. Itu tamu lama. Dari Demak. Berarti sekarang pengajian kedua apa ketiga? Keempat. Alhamdulillah. Keempat juga sudah alhamdulillah. Malam ini seperti biasa, yang pertama kita tadarus Al-Quran, targetnya khotam. Yang kedua ada tahsin, ya. Saat ini baru berapa jilid kedua ya? Semuanya ada 4 jilid. Dan yang ketiga nanti babul fikhi, mengenai bab ilmu fikih. Sebelum ke bab nanti kita bahas pertanyaan dulu ya. 8 pertanyaan, wah, luar biasa. Al-Fatihah biniyati sholahil qulub wal maqalib wal rusuli ala kulli matalib bijahi sayyidina Muhammadin wa sayyidina Ali bin Abi Thalib wa kafatil amil at-tayyib wa sahabihi zawil manaqib wa ila hudratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa zurriyyati wa li baitil kiram ya min sahabah jami' tabi' min usuli bila furin wa ahli silsilatihim wa jamil awliyaika ya Allah wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan aba'ana wa ummahatana wa jadadina wa khususan ila ruhina wa jasadin fi hadzal maqam majlis ta'lim al-hidayah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Udah ayat berapa? Wa iz najjaynaka. Ayat 49 halaman 8. Di Al-Quran saya berbeda ya? Oh sama. Kemudian halaman 8 juga. Ini Qurannya Al-Hikam ya? Mohon. Alhamdulillah kanggo Ustaz. Al-Baqarah ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab.
يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عليم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم
Dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. hatta narallaha jahratan wa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna wassalwa. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كلوا من طيبات ما رزقناكم كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Nikmat Pak Agung, nikmat, aduh, tiada duanya. Semoga Allah menurunkan mukjizatnya Allah melalui Al-Quran buat kita semua. Amin. Hadirin Jamal Hidayah, materi yang kedua mengenai materi ilmu tajwid atau yang disebut dengan tahsin. Panduan kita, pedoman kita ini dari metode Mahdis. Saat ini jilid kedua semuanya ada 4.
Malam hari ini materinya halaman 41. Minggu kemarin kita membahas imalah dan ismam. Naon imalah teh? Naon ismam teh? Manyun. Minggu teh manyun we. Dan pemajikan manyun, ngaji ulah manyun, ngaji manyun. Imalah asal majroha dibaca majreha. Condongkan bunyi fathah kepada kasroh atau mirip huruf e. Cuman tidak semuanya di mushaf kita cuman satu, ya. Ahud ayat 41. Minggu kemarin masih ismam, naun ismam, mengumpulkan memanyunkan dua bibir ke depan. Secara lapat mah teu katingali, ngan katingali dan dina kunyem. Surah Yusuf ayat 11. La ta'manna. Suaranya mah enggak rubah, tapi bibir berubah. Maka kalau enggak kelihatan mah enggak ismam. Itu minggu kemarin. Semoga nyerap di kolbu. Amin. Sing nyerap ngaji teh nya. Malam hari ini tashil. Naon tashil? Sahala yusahilu, sahlan, mudah alias gampang. Naon maksudna tashil? Mudah, memudahkan pengucapan hamzah yang kedua, yang berharokat. Karena orang Arab itu enggak bisa mengucapkan dua hamzah berturut-turut. Beda aja orang Bandung, orang Sunda. AA, lancar tuh orang AA. Orang Arab mati bisa disebutkan AA tuh bisa. Jadi ada dua alif, alif yang pertama A, yang kedua A, kan pertama pasehnya. A paseh orang Arab itu. Tah orang Arab mati bisa bukan AA teh. Gitu. A di Arab bae. Ya. Kumaha atuh cara ngucapkeunna padahal di Quran aya aa teh. Maka untuk mengucapkan dua alif dalam Al-Qur'an, maka alif yang keduanya dibaca mudah setengah dari alif yang pertama. Ari urang mah aa, Arab mah aa. Beda? Alif yang kedua atau hamzah yang kedua yang dibaca setengah dari yang pertama itu disebut tashil. Pahamnya? Tapi dah jarang. Tapi kudu apal. Ayat hanya satu tempat. Dalam surah Fussilat ayat 44. Di Quran ayat tanda tuh. Coba Quran tadi nanti dicek. Di Quran ayat tanda ta sin ha ya lam tashil. Kade terap di ahok. Jadi di Fussilat ayat 44 ada kalimat yang dimerahin. Kalau ini belum punya kitabnya? Belum. Pak Ketua masih habis kitabnya? Habis. Alhamdulillah laris ya. Di situ ada tulisan kalau dibaca secara logat Indonesia dibacanya aa jami. Orang Sunda mah pasti paseh aa jami. Tapi karena Al-Qur'an itu turunnya di Saudi Arabia, mau tidak mau orang Bandung ikut lajnah, ikut lahjah Arab. Katusnya ikut lahjah Arab. Kumaha cara bacana? Asalnya a'ajamiyun, kurang maju. Kalau mau ngikut orang Arab di sana, ya a'ajami. A'ajami. Biasa pahaman? A'ajami. Pintar pahamannya. Luar biasa, ya. Coba ditulis halaman 41. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyya. Mangga. Walau
ayatu laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyun wa arabiyyun a'jamiyyun wa arabiyyun. Langsung jago, jamaah hidayah mah langsung bisa belajar sekali langsung cek gur. Nah, resepna pahayu teh tanya. Nah, ku kopi menjadi cek gur jago. Resan aja lebet angin. Nah, jadi kesimpulannya digarisbawahi tashil itu pengucapan hamzah yang kedua dengan cara dimudahkan setengah atau baina dari alif yang pertama. Alif yang pertama a, alif yang keduanya a. Asalnya a jamiyun kalau dibaca dengan bahasa logat Indonesia ya. Tapi boleh. Enggak, kita harus ikut sana, harus ngikut Arab ya. Wayahna walaupun kurang fasih a jamiyun da itu geus nyaho elmuna. Kamari mah boleh kene. Sebelum Alhamdulillah. kamari masih boleh baca a jamiyun. Tapi kan hiji di Quran teh. Di satu ya. Jadi cirian ya. Aina makanan sudah ngamos di al-bidayah. Dapat ilmu tafsir dibaca a Jamiyun. wayahna pembuktinya Mohon. wayahna ya a jamiyun kami terhilang Cirian. Saya cirina. kadang-kadang sok hilang abdi sok hilang kadang-kadang ya makanya cirian dengan hiji di Quran ya mata disebut gorib ya jarang ya. Mata kita belajar gorib bacaan yang jarang jadi mudah menghafalnya mudah gitu kan. Insya tah sakitu heula materi tasih malam ini mah supaya nyerap di mastakanya supaya nyerap gitu kan pokoknya Masa atau kayak kerupuk. Pak Edi sudah menyiapkan kerupuk ya alhamdulillah itu materi tasih. Yang terakhir, yang ketiga, sebelum ke materi ilmu fikih, kita bahas dulu pertanyaan-pertanyaan. Karena HP Abi ketinggalan di rumah, tadi terus ini sama situ. Alurah namun pertanyaan, namun handphone dulu. Malam ini membahas babu sholatil Jumat. Gitu Rois. Jadi malam ini pembahasannya mengenai bab Jumat. Ya. Belum ngaji bab Jumat di grup geus muru dulu pertanyaan. Maka sebelum buka kitabnya kita bahas dulu satu-satu. Dari Pak Sugi, assalamualaikum naros kanggurin Selasa payung. Abdi parantos ngadangu Rasul nuju khutbah Jumat. Ngawagel kanu terlambat Jumatan. Sansuk terlambat Jumatan itu. Ya. Rasul ya. Ngawagel kanu terlambat Jumatan langsung duduk, langsung linggih. Sedang khotib sedang berjalan. Masalahnya khotib sedang berjalan, sudah masuk khotib, ya. Rasul miwarang sholat rawatib atau sholat tahiyat masjid dulu. Itu di satu hadis, ya. Tapi ada pendapat lain dari hadis yang lain, ya. Ketika Rasul khutbah ada jalmi yang terlambat, sauna ngeganggu nu khutbah. Rasul miwarang calik, adi tadi mah miwarang sholat tahiyat masjid 2 rakaat, adi ayeuna mah henteu. Mana nu leres, nu pertama atau nu kadua? Padahal sami-sami hadis. Kita buka babu khutbatil Jumat. Mana itu? Hadis yang pertama mengenai ini
langsung loncat ke babu khutbatil Jumat, ke bab khutbah Jumat. Ya. Pertanyaan dari Pak Sugih tadi, ketika khotib sudah naik mimbar sedang khutbah, tiba-tiba ada yang terlambat. Ya. Apakah yang terlambat itu dia sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, atau dia tidak usah sholat sunnah tahiyat masjid langsung duduk? Karena ada 2 redaksi hadis. Ya. Ada 2 redaksi hadis. Hadis yang pertama, ya, Ja'a rajulun ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid wal rasul yakhtubu fa amara ar-rasul ayusalliya rak'ataini khafifataini. Jadi hadis yang pertama, ketika ada seorang yang terlambat datang ke masjid, Rasul sedang khutbah pada saat itu, maka Rasul menyuruh orang yang baru datang itu untuk sholat sunnah tahiyat masjid 2 rakaat, tapi khafifatain. Sholatnya yang ringkes, ya, tong dilama-lama sholatnya. Ini sebetulnya penegasan bahwa iza dakhalal masjid fasalli rak'atain. Itu secara umumnya, ya, secara hadis yang umum. Ternyata ada juga hadis tentang Jumat juga, ketika khutbah untuk hadis yang pertama, ya, itu Rasul justru menyuruh untuk sholat sunnah 2 rakaat. Nah, tetapi di hadis yang lain ada sebuah redaksi hadis di Subul Salam juga ada, ya, di Bulughul Maram juga ada. Karena kita ageng terkacang artinya kira-kira redaksinya hampir sama seperti itu, tetapi Rasul sebaliknya, ya. Tetapi Rasul sebaliknya tidak menyuruh dia sholat 2 rakaat, bahkan sebaliknya Rasul menyuruh dia langsung duduk. Secara lafziyah kontradiksi, berbeda pendapat mana yang benar, apakah hadis yang pertama atau hadis yang kedua. Dalam sebuah ilmu, untuk memahami 2 dalil yang berbeda, baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis, kalau di Al-Quran ada istilah, ya, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, maka di hadis ada yang disebut dengan asbabul nuzul, sebab-sebab hadis diturunkan kondisinya seperti apa. Maka kalau orang nggak memahami asbabul wurud, sehingga kontradiksi. Nu pertama mah tadi Rasul miwarang sholat tahiyat masjid, nu kedua nah malah nyegah. Ternyata dalam bab asbabul wurud ketemu bahwa suatu ketika Rasul menyuruh sholat itu Rasul baru khutbahnya pembukaan, gitu, baru khutbah pembukaan, ya. Khutbah pertama bahkan masih di awal. Tetapi di kondisi lain, ketika datang laki-laki yang lain, ternyata kondisinya kenapa Rasul melarang laki-laki tadi? Karena memang posisinya udah mau khutbah kedua, udah mau akhir. Nyambung nggak? Akhirnya diambil kesimpulan, Pak Agung, bila kita terlambat sholat Jumat, imam sudah naik ke mimbar, lihat situasi dan kondisi. Udah langsung nangtung, itu khutbah keberapa si khotibnya, ya. Kalau khotibnya masih awal, itu memang disunnahkan sholat sunnah tahiyat masjid 2 rakaat, tetapi khafifatain, ya, yang ringkas. Surat kedua Al-Fatihah, ba'da Al-Fatihah yang paling pendek surat nawa. Baca yang paling pendek Al-Ikhlas, ya. Maka disebutnya khafifatan, ya. Tetapi kalau kita terlambatnya Pak Ahmad, khotib sudah mau akhir, wayahna tidak usah kita sholat sunnah tahiyat masih langsung saja duduk.
Berarti kesimpulannya tidak ada kontradiksi antara dua hadis. Kesimpulannya tergantung situasi dan kondisi. Bila masih memungkinkan kita sholat sunnah, ya, dan inilah yang diambil oleh jumhur pendapat yang pertama. Naon jumhur teh? Jumhur itu adalah kesepakatan ahli fikih. Dalam bab fikih itu kita harus paham riwayat fikih itu seperti apa. Jadi dari Rasul fikih itu diajarkan ke siapa? Ke sahabat. Dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in itu belum dibukukan. Ya, belum dibukukan, hadis pun masih di kepala. Tapi udah jarang orang Arab mah. Hafalna kuat. Sahabat kuat. Belum dibukukan sebuah kitab seperti ini belum. Ya. Dari tabi'in terus sampai kepada generasi ke-8, lahir tahun 80. Siapa yang pertama pencetus pembukuan ilmu fikih? Imam Abu Hanifah, yang disebut dengan mazhab Hanafi. Beliau pertama. Ya. Lahir tahun berapa beliau Imam Abu Hanifah? Tahun 80. Can pernah sareng Rasul. Ya. Upami tahun 1 Hijriah, iya Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah. Ya. Lahir Imam Abu Hanifah menyusun sebuah disiplin ilmu fikih, oleh beliau disusun. Bagaimana, dan fikih itu produk, kalau dalam produk hanya produknya ilmu ini, ya, produk ilmu. Maka beliau Imam Abu Hanifah mujtahid yang pertama menyusun ilmu fikih. Ya, dia ambil dari Al-Qur'an, dia ambil dari hadis. Kalau ahli fikih itu pasti ahli hadis. Ahli hadis belum tentu ahli fikih. Paham tak? Ahli fikih pasti ahli hadis. Tapi kalau ahli hadis belum tentu ahli fikih. Jadi harus apa dari situ dulu riwayatnya. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah, wafat beliau kurang lebih tahun 150. Ya, 60 tahun usianya. Diregenerasi ke murid beliau siapa? Yang disebut dengan Imam Abu Hanifah menyusun fikih yang disebut dengan kitab Musnad. Abi juga belum punya, karena di sana ada. Yang kedua Imam Malik lahir tahun 90 Hijriah. Jadi benten Abu Hanifah dan Imam Malik kirang langkung berapa tahun? 80 95, 15 tahun betana. 14 habis berapa tahun bedana? Nah, masih semasa, tapi belum pernah ketemu sareng Rasulullah sallallahu. Perjuangan Abu Hanifah nyusun fikih, sahabat-sahabat anu masih kena aya ditaroskeun. Bukan sahabat atunya naon? Tabi'in ditaroskeun terus. Nah laras Rasul kakubur jadi oskil. Nah laras maka usia beliau mah dihabiskan buat nyusun ilmu fikih. Ari urang usia dihabiskan buat naon? Buat ulin. Urang banyak. Beliau mah Imam Abu Hanifah usianya dihabiskan buat menyusun disiplin ilmu fikih. Dia ambil Qur'annya, ambil hadisnya, ya, ambil ra'yu sahabatnya, nggak sembarangan. Urang mah tinggal ngikutin geus asak ilmu fikih teh. Tinggal ngikutin, ya. Mun urang mah geus naon dina nasi mah geus siap dipiring, urang mah tinggal am, ya. Siap hidang. Mamah urang anu nyusunna coba, ya. Petani panasi tina beas asalna teh nya. Nasi tina beas. Si petani yang bisa beas teh kumaha coba? Kudu maju heula. Kudu naon ngagaru heula karja di beas. Ka Imam Abu Hanifah teh siga kituna yang menyusun semua itu urang mah tinggal tuang, tinggal ngikutin. Lanjut dilajenkeun ku Imam Malik tahun 95 Hijriah. Berarti bentena 15 tahun. Imam Malik gaduh murid namina Imam Syafi'i. Beliau lahirnya 100 kurang lebih 102 Hijriah. Benteng generasi.
tapi transfer ilmunya. Walaupun antara guru jeung murid kabeh deunakeun beda paham, beda pendapat. Itulah luasnya ilmu Allah. Itulah luasnya ilmu Allah. Maka pada bab fikih mah tong aneh ada perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat eta bukan untuk dijadikan gontok-gontokan, justru untuk dijadikan tafakur betapa luasnya ilmu Allah. Imam Syafi'i. Lajeng Imam Syafi'i transfer ilmu lagi ke siapa? Imam Hambali yang disebut mazhab Hambali. Itu riwayatnya. Dari masing-masing mujtahid mutlak yang 4 tadi sebetulnya bukan 4, banyak. Ada 7, ada 8, bahkan banyak. Cuman yang sudah teruji secara dunia yang 4 ini, yang sudah teruji, sudah masyhur. Nah, kalau yang disebut dengan jumhur itu ketika 3 dari 4 ini pendapatnya sama, itu jumhur. Jadi sudah disebutkan mayoritas ulama, maksudnya mayoritas ilmu ahli fikih yang tadi. Nah, itu secara tidak harus paham dulu ya. Mudah-mudahan jamaah hidayah paham ya. Jamaah hidayah paham insyaallah. Nah, sedangkan Imam Bukhari yang penyusun ilmu hadis, ya, beliau bukan ahli fikih, tapi ahli hadis. Beliau walaupun ahli hadis, Imam Bukhari, imam yang 6 itu enggak berani berfatwa. Bahkan Imam Bukhari ngikut mazhab Imam Syafi'i karena beliau lahir tahun 200. Jauh enggak beda usianya? Jauh. Nah, imam yang menyusun kutubus sittah, Imam Bukhari, Muslim, dan Ibnu Dawud, Tirmizi, Nasai, 6 ulama hadis, mereka enggak berani berfatwa. Padahal mereka ahli hadis. Adik kurang karek hadis apal 10, geus mani fatwanya. Itulah makanya ahli fikih itu sudah pasti ahli hadis. Tapi kalau ahli hadis belum tentu ahli fikih. Seperti Imam Bukhari ahli hadis belum berani berfatwa fikih, tapi dia mengumpulkan hadis-hadis sahih. Nah, kembali ke pertanyaan tadi Om Suki, jumhur ulama, mayoritas ulama ahli mazhab yang 4 tadi, 3 dari yang 4 cenderung kalau masih ada waktu, ya, kita terlambat datang sholat Jumat, sholli rakaataini khafifataini. Sholatlah 2 rakaat tapi yang cepat. Dong lila-lila, kan orang yang kewajiban mendengarkan khutbah Jumat. Ya. Sementara kalau waktunya samporet udah khutbah yang kedua lagi terlambat, ya. Maka nanti mah insyaallah jamaah al-hidayah yang sholat Jumatnya paling depan, tercepat, terdepan, terdahulu dapat door prize dari ketua al-hidayah. Amin. Langsung ditunjuk, ya. Dapat door prize dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Om Sugi. Jadi kesimpulan pertanyaan Om Sugi, ya, bila masih ada waktu sholat sunnah 2 rakaat. Kalau samporet mah udah we langsung langsung. Om Sugi itu ada 3 pertanyaan naon teh? 2. Yang ini. Oh, ketika sholat Jumat, ya, itu ini cara duduk ya, cara duduk tahiyat akhir. Itu ada dalam hadis kitab Subulus Salam. Sifat sholat sunnah Rasulullah SAW, redaksinya panjang banget. Di antawisna ada kata-kata ketika di rakaat terakhir tasyahud akhir, maka Rasul memasukkan kaki kirinya, ya, yang disebut dengan duduk tawar. Kan duduk itu ada 2 macam, ada duduk iftiros, ada duduk tawar. Ya, iftiros teh kumaha tasyahud awal tehnya, ya. Naon atuh bahasana eta teh nya kaki kiri diinjak ku emok. Emok ku injek urangnya, bari kaki kanan urang ditangtungkeun ka luhur, eta mah iftiros. Eta dina tahiyat awal 2 rakaat. Lamun salat 4 rakaat mah kan aya 2 kali duduknya urang teh. Dina salat 4 rakaat dina 3 pan aya 2 kali tuh.
Ya, contoh misalkan zuhur 4 rakaat. Tahiyat awal iftiros eta rakaat kedua. Tahiyat tasyahud akhir disebutnya tawarruk eta tahiyat akhir. Nah, permasalahannya dina salat anu 2 rakaat. Ya, naon salat 2 rakaat subuh. 2 rakaat subuh. 2 rakaat jeung Jumat. Adi subuh jeung Jumat nggak ada tahiyat awal, langsung tahiyat akhir. Ya, sebagian kaul ada yang berkaul bahwa kembalikan kepada rakaat yang kedua, tahiyat awal cara duduknya dengan iftiros. Ada yang berpendapat seperti itu. Dan ini dipraktekkan lamun urang ke Madinah, Pak Budi ke Madinah lagi yuk. Insyaallah. Itu ada namanya Masjid Sab'ah. Ya, kalau travelnya suka jalan-jalan, itu di Madinah itu ada Masjid Sab'ah. Salah satu pengamal Jumatna ketika tahiyat akhir pakai iftiros. Pernah kayak itu, Cah? Kayak itu beda apa? Amin. Untuk jumhur ulama termasuk Indonesia itu mengambil kepada duduk tawarruk. Jadi di urang mah galibna duduk tawarruk. Tetapi lamun di urang aya anu dudukna iftiros, tong disalahkeun. Da aya catatan ada ilmunya, ya. Kembali wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Rumus urang mah ambil ibadah yang nikmat menurut diri, yang yakin menurut diri sepanjang itu ada dasarnya gitu. Lamun orang cenderung arek umum we jeung galib istilahnya ketika Jumat tahiyat akhir, subuh tahiyat akhir, rek tawaruk, udah tawaruk daripada disengsirikeun batur. Tapi bukan itu masalahnya, bukan disengsirikeun batur, bukan. Ya, masalahnya yang penting yakin. Dan dengan duduk tawaruk ini itulah yang aku ambil. Dan termasuk jumhur pun mengambil duduknya duduk tawaruk untuk tahiyat akhir Jumat. Gitu maksudnya? Alhamdulillah. Pak apalagi ini? Dari Pak Edi Fitri, assalamualaikum kasadayana Pak Ustadz. Saya waktu COD hari Jumat ke arah Subang lewat Rancakalong. Setelah sholat Jumat selesai dilanjutkan sholat zuhur berjamaah lagi di masjid tersebut. Tapi saya tidak ikut sholat zuhurnya begitu. Terima kasih. Nah, ini adalah babu sholatul i'adah. Di fikih itu ada babu sholatul i'adah. Di fikih sunnah belum ada babu sholat i'adah, adanya di kitab Kifayatul Akhir. Maka perlu lomba kitab begitu, ya, adanya di kitab Kifayatul Akhir. Gitu kan. Ngan itu bahasa Arab gumul kabeh rois. Eta masalah mah kita bisa kita cukup 10 tahun masa tren teh. Ya Allah ya Allah. Jadi di bab Jumat itu ada yang disebut dengan syarat itu wujud. Ada syarah sah sholat disconnected, ya. Jadi Jumat itu ada syarat dan rukun yang mengikat, ya. Contoh khutbah pun mengikat. Maka beda antara khutbah dengan ceramah, jangan disamakan, ya. Ketua Al-Hidayah jadi khotib, dar ceramah 2 jam ngabodor. Jumat ngabodor. Khutbah Jumat dar muka pertanyaan. Berarti khotibnya belum berilmu. Beda. Khutbah mah keikat ku syarat jeung rukun. Lamun ceramah bebas kayak ngabodor tuh tawengan oge teh ka di basana mah. Ya. Jadi karena dalam Jumat itu ada syarat-syarat tertentu. Dalam khutbahnya harus ada hamdalah, kemudian ada sholawat, ya, kemudian ada baca ayat Al-Quranul Karim, ada wasiat bittaqwa. Itu baru syarat Jumat, ya. Belum dari adat jumlah jamaah, ya.
jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i itu ngambil kepada syarat Jumat itu harus 40 orang. Walaupun ada pendapat lain boleh berapapun asal jamak. Gitu kan. Nah, berawal dari ini Pak. Berawal dari kesempurnaan sholat Jumat. Ketika ada yang rusak dalam kesempurnaan itu, contoh yang rusak itu jamaah yang hadir cuma ada 15 orang. Ya. Contoh yang rusak. Karena kita ambil pendapat yang Jumat itu wajib 40 orang. Ternyata yang hadir cuma 20 orang. Dan ini kisahnya Imam Subki. Ketika Imam Subki membangun sebuah pondok, sebuah kampung, nya hoyong Jumatan tapi kulantaran kampungnya baru berdiri, maka yang 15 orang pun tidak apa-apa Jumatan. Tetapi ada penyempurna yang disebut dengan sholat i'adah. Namun sholat i'adah ketika beres Jumat, maka sholat kembali zuhur 4 rakaat. Itu maksudnya Pak. Ya, apapun kerusakannya, baik itu jumlahnya kurang, ya, atau khutbahnya, aduh kita khotib teh, itu cocok dengan hati misal. Kita paham ilmu kekhotiban, kita paham khotib itu nggak boleh kemana-mana. Dan ayah khotib tuh maca sholawat. Ingat-ingat ketua pengurus masjid Siddiqul Muhajirin. Cirian ayat tuh khotib itu maca sholawat. Atau orang menutan, gitu kan. Mata kudu ngaregepkeun teh kitu, ya. Kudu ngaregepkeun teh kitu pengurus masjid, ulang sebagai pengurus masjid, perhatikan setiap khotib. Lamun khotib tuh keluar tina rukun atau rukun khutbah teu dipake, secara dina hati tak rusak Jumatan. Gitu Pak Haji. Rusak Jumatan orang penyempurnanya dengan cara kembali melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat pun itu pun tergantung situasi dan kondisi. Kalau masjid yang sifatnya umum, orang lain kan nggak tahu tentang iadahnya, nggak harus diajak orang lain, kita aja sendiri. Ya. Tetapi kalau di kampung mah ada kampung ada nagenya orangnya eta kene geus paham geus tidak tercampur oleh daerah lain lah gitu daerahnya. Jadi enak menggerakkan iadah kita geus dibere ilmu mah. Saguru sa ilmu iadah artinya Jumat iya akhirnya zuhur iya. Karena saguru sa ilmu berjamaah we akhirnya gitu. Teu aya masalah. Tetapi kalau di masjid yang sifatnya umum, apalagi di tengah jalan, ya, di pinggir jalan yang Jumatannya banyak orang yang datang, cukup ada diri sendiri aja, nggak harus ngajak orang lain. Contoh, ketika abdi ada jadwal khutbah di sebuah masjid, begitu abdi datang, alah nih, ada 10 orang Pak Haji, gitu kan. Secara kapasitas keilmuan abdi di bab fikih Jumat abdi ngambil mazhab yang 40 orang, ya, maka abdi iadah pamula. Tapi sorangan. Sabab lamun ngajak iadah ka batur geunyeun. Sabab can apalun ilmu. Bagi yang sudah apal ilmu, Pak Ahmad geus apal ilmu itu. Yen Jumat teh kudu bener-bener sampurna. Baik jumlah jamaahna, ya. Baik sang khotibna, baik segala macamnya harus benar. Tiba-tiba orang ngadengar khotib teh cocok dengan hati. Teu cocok saralah bacaanna. Wah, bukan nama kitunya. Urang apa? Keun urang sorangan iadahna. Tong ngajakan batur bisi omongan anu can apal ilmu nama. Kecuali ngajak jamaah al-hidayah, geus di bejaan ayeuna. Ngajak jamaah hidayah mah teu ngajak Pak Amin teu naon. Pak Amin, hayo hode eta khotibah teu bener. Teu naon. Ngajak Pak Amin mah nya gitu. Tapi lamun ngajak anu lain anu can apal ngaji malam ini, entong bisi ngomongin anu kieu teh beda. Sebetulnya sesat gitu nya.
Gitu Pak Lurah. Kemungkinan yang jamaah Subang tadi ada kekurangan. Ini disebutnya mimbabil ihtiyat fi sholatil Jumat. Termasuk babnya ihtiyat dalam Jumat. Ihtiyat itu kehati-hatian. Karena Imam Syafi'i itu termasuk mazhab yang sangat hati-hati. Ya, yang sangat ihtiyat beliau terkenal ya, yang sangat ihtiyat. Di mazhab Hambali tidak dikenal istilah iadah. Karena di mazhab Hambali mah Jumatan 2 rakaat menang, Jumatan 3 orang yang menang. Asal anu ngaranna berjamaah. Asal ngaran berjamaah, menanglah Jumat. Maka kembali ke wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita mau yakin yang mana? Ya. Kalau masih yakin yang asal Jumat 10 orang, maka itu pun ada mazhabnya. Imam Hambali contohnya. Padahal beliau muridnya Imam Syafi'i. Beda pendapat tim guru menonton. Itulah kemahaluasan ilmu Allah. Jadi lamun aya nu beda pendapat jeung urang, tong disalahkeun umat. Ya, tong disalahkeun umat. Allah yang Maha Tahu. Semua juga dari Allah. Allah juga itu ilmu. Hanya sebagai pengetahuan kita memahami, ya, maka perlunya ngaji sebagai ilmu pengetahuan. Sering ada. Kan sorangan, ya. Nah, sorangan teh urang di onang khotbah Jumat terus. Ada PT. Keur mangan 15 orang budak lo mana tadi? Ai. Tidak ada urang. Kumaha ya, kita mah nggak boleh menjas tersah Jumat. Ya, dan itu pun pasti ada. Itu bab muadah namanya. Jadi sholat zuhur kembali apabila dirasa dalam Jumat itu ada rukun syarat yang kurang gitu kan. Itu baru muadah namanya. Di Cicaheum ada tuh dekat rumah sakit Hermina sok. Abdi pernah sholat Jumat di Cicaheum di rumah sakit Hermina lagi nengok Jumatan sholat lohor deui. Dan memang di situ saeutik atuh sholatna gitu kan, ku sabaraha urang udah mah sedikit, bukan mukim lagi, bukan mustautinin. Nanti ada pertanyaan mukim ya sama mustautinin. Gitu. Akhirnya mau ada sholat. Nah, sholat khodi cenderung gitu. Tapi untungnya ustadznya tidak mengajak orang lain untuk sholat zuhur. Beliau dengan bijaknya bagi yang sudah tahu tentang ini, ayo semangat kita sholat zuhur lagi. Tetapi bagi yang tidak apa-apa. Bijak beliau ustadznya. Bijak karena khawatir jadi diomong gitu kan. Nah, nanti Pak Lurah pertanyaan teh. Tadi tapi saya tidak ikut sholat zuhur yang utuhnya karena ilmu. Yang ketiga, ini kita belum ngaji ya, belum ngaji nih. Kita belum ngaji baru jawab pertanyaan. Aduh. Itu kita belum ngaji ya. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau bertanya, sekiranya ketika sholat Jumat sudah memasuki rakaat kedua dan kemudian kita batal karena keluar sesuatu dari dua lubang, ini bahasnya bagus banget Om Juan ya. Coba makan tuh atau harus ya Allah. Lalu tidak keburu. Ini mah ada di fikih sunnah jawabannya. Ini urut kitab begitu Om Juan. Masya Allah. Belum nih A4 jilid, belum ke bawah nih. Dia ringkas saya mah tadi. WI. Nah, itu WI-nya. Man adraka rakaatan min rakaatil Jumat fasholli. Jadi maksud nama siapa orang yang tertinggal satu rakaat, ya, masih tertolong kita satu rakaat. Contoh misalkan Pak Budi ketinggal, mungkin sih ya. Tengiluan khutbah Jumat tak kasarean gitu kan. Begitu kamu masih KSN
geus komat katinggalin sorok katinggalin deh sorok belakang. Kalau komatnya masih untung, masih kabur pilih 2 rakaat. Ketika pabu di ketinggalan 1 rakaat, imam salam, tong ilu salam. Masih kurang 1 rakaat. Berdiri lagi 1 rakaat. Ya, jadi berdiri lagi 1 rakaat. Itu kalau ketinggalan 1 rakaat. Bagaimana kalau ketinggalan 2 rakaatnya? Fasolli arba'a rakaatin zuhran. Lamun ketinggalan kabeh salat zuhur we 4 Ini mah contoh umpama. Tidak mungkin. Seumpama. Madrid di masjid. Jadi itu secara kaidah umumnya menjual, kaidah umumnya. Pokoknya ada yang rusak 1 rakaat, yang rusak 2 rakaat, apapun penyebabnya termasuk kentut. Kalau kentutnya masih di rakaat pertama, masih tertolong nggak kira-kira? Langsung lompat ke jamban, langsung wudu, masih benar kira 2 rakaat lah ya? Masih itu masih bisa. Berarti ketika imam salam, penjuan langsung berdiri lagi membayar yang 1 lagi yang kurangnya. Tetapi kalau kentutnya di akhir tahiyat, mau habis tahiyat cekuk deh. Ya Allah. Makanya ketika Jumat tahiyat akhir itu lagi hening-heningnya Pak. Lagi hening-heningnya lagi hening-heningnya cekuk teh dar pahadi seri galak-galakan ceudeuh teh ari cek Pak Ujang untung urang teu seuri atuh batal kabeh untung urang wayahna lamun sagancang-gancangna ka jamban ge adi geus tahiyat akhir moal kaburu moal kaburu eta mah salat zuhur 4 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat. Bisa ikutin ya Om saya ikutin ya. Ini bukan seandainya, tapi nggak mungkin. Tapi kita ilmu harus tahu. Ilmu harus tahu. Bisa. Suatu ketika kita mengalami seperti ini. Ya, bisa. Masih Om Juan kene. Aduh, mana itu? Satu lagi, mungkin ada kaitan dengan pertanyaan Pak Sugi ya. Saya pernah dengan hadis yang menyebutkan hendak seseorang setelah sholat tahiyat masjid agar duduk menghadap kiblat dan berzikir mengingat Allah. Betul. Hadis yang lain melarang mengganggu. Betul. Melarang mengganggu ketenangan dan kekhusyuan orang yang sedang duduk berzikir, bahkan membaca Al-Quran sekalipun. Bagaimana kebiasaan ceramah menjelang khutbah Jumat. Nah inilah harus bijaknya pengurus. Jadi bila kita jadi pengurus ya, itu memang harus bijak banget. Kita harus hargai bagaimana istilahnya teh membaca situasi dan kondisi ya. Secara aturan memang betul ya, bahwa ketika ada orang yang sholat idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika membaca Al-Quran termasuk ketika ada orang yang sholat ya, harusnya idealnya hening itu. Mata tak bagus namanya suara qiraah Quran itu ya sekitar mungkin jam 11 atau jam 11 kurang, hanya untuk mengkhabarkan kepada jemaah bahwa hari ini hari Jumat. Setelah itu tambah lagi mungkin 10 menit jamaah sudah masuk, kirang lebih setengah jam sebelum azan. Itu idealnya suara Quran tadi itu hening. Untuk apa? Ngasih peluang kesempatan kepada siapa? Kepada jamaah yang sedang tahiyat awal, tahiyat sholat tahiyat masjid, yang sedang berzikir, yang sedang ini dan lain sebagainya. Itu cukup dengan suara ini juga. Makanya kembali di situ kebijakan. Ya, memang ada beberapa masjid, walaupun tidak semua masjid ya, tidak semua masjid, ada beberapa masjid dar ceramah, ya, dar ceramah biasa. Nah itu mah masjid yang sudah dibina oleh ajengannya itu. Jadi jarang kalau di masjid umum aja, ya. Kalau di masjid yang sifatnya umum, rest area jarang. Biasanya di masjid-masjid kampung dan ajengan itu memang sudah ngasih kabar.
sudah ngasih aba-aba bahwa diagendakan setiap khutbah Jumat sebelum khutbah itu ada ceramah dulu, karena sebagai pengganti nanti begitu khutbah Jumatnya nggak ada tausiah secara bahasa Indonesia, langsung khutbahnya bahasa Arab gitu ya. Biasanya seperti itu biasanya. Nah kalau yang seperti itu makmumnya sudah dikasih tahu tidak apa-apa. Kalau makmumnya sudah dibina, dikasih tahu, dan ceramah pun tidak menjadi gangguan, ya. Kalaupun si makmum sebagian sedang tahiyat masjid, sebagian sedang zikir, sudah dikasih tahu. Tetapi kalau masjidnya sifatnya umum, ya, kalau masjidnya sifatnya menerima semua orang, itu harus bijak pengurus masjid. Maka bijaknya pengurus masjid itu hening sebelum Jumat minimal setengah jam itu hening. Adapun ngaji Quran tadi itu hanya menghabarkan bahwa hari ini hari Jumat. Can cukup keneh di halo-halo kepada semua jemaah. Kami kasih tahu bahwa hari Jumat apa bilang gitunya. Kami informasikan hari ini hari Jumat. Cek Rois apa saya hari Jumat lagi. Itu baru menghabarkan. Setelah itu hening sampai waktu tiba. Idealnya seperti ini, ya. Idealnya bagusnya seperti ini. Ini abdi mah cenderung memakruh kalau di masjidnya yang masjid umum, ya, kecuali masjid binaan khusus beliau. Nah, enggak, jamaahnya sudah dikasih. Mun bisa malah hening ya orang artinya. Apalagi Pak Lurah? Ini belum ngaji kita ya. Gitu ya. Pertanyaan Kang Bang. Bang teh apa Ustaz? Budi Amin. Amin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apakah bisa melakukan jamak qashar asar dengan sholat Jumat hatur nuhun? Ayatna dina Kifayatul Ahyar teman. Subhanallah. Ayah. Diambilna tina kitab Taifan. Wal Jum'atu kazuhri fi jam'in takdim. Gitu Bang, ya. Fayajuzu lahu fi hazil hal ayajma'al asra ma'aha takdiman. Jadi sebetulnya ini panjang materinya ya. Sebelum ke sini tuh panjang materinya. Intinya bila kita sedang dalam perjalanan, walaupun bagi musafir itu nggak wajib Jumat. Iya. Nah, tapi kan kita kagok lah masa geus ka meunteu pisan. Urang geus nepi ka rest area batur Jumatan dar udur masih asa kacidan. Udah walaupun kita enggak wajib Jumat sebagai musafirna unggal minggu tadi. Ada musafirna unggal minggu tetap boleh sholat Jumat. Ya. Maka Jumat yang itu boleh menjama asar, tetapi jamannya jama takdim. Asarnya ditarik ke Jumat. Kenapa? Karena pangkat Jumat sama dengan pangkat zuhur. Itu Al-Imam Syekh Sulaiman Durjani. Ya, Jumat kazuhri fi jam'it takdim. Kan ulah teh di jama takhir. Gitu kan. Karena pangkat sholat jama takhir. Jadi usahakan kecuali kalau pabudinya tidak Jumatan. Kalau tidak Jumatan mak kita ingatnya sholat zuhur. Ewe asar da eta mah lain ngajama jeung Jumat niatna ge, tapi ngajamana jeung zuhur. Tapi karena Pak Budi itu memang orang yang paling soleh sedunia. Masya Allah. Subhanallah. Ketika terreceh lah, terreceh. Iya. Mampir karya area teh pambat itu bakal langsung warung kopi. Da qalbu ma'alakun fil masjid teh. Hatinya terpaut ke masjid dulu, yang dicari masjid. Lain kafe lagi. Gitu. Tah, ayo mah hiburannya. Jadi boleh asal ditarik jamak qashar ke Jumat. Karena pangkat Jumat sama dengan pangkat zuhur. Ya. Salah satu syarat sholat Jumat adalah mukim. Apa arti mukim tersebut?
Jika sekarang kita sholat Jumat di masjid rest area, sementara hampir semua jemaahnya orang Sapar, dan apakah pedagang atau petugas di sana disebut mukim, sementara mereka tinggal di sana hanya sebatas kerja 8 sampai 12 jam per hari. Ya. Ada 3 istilah dalam Jumat. Ya. Ada yang disebut dengan mukim. Yang kedua ada mustautin. Yang ketiga ada musafir. Naon mukim teh jalmi anu geus cicing domisili di eta tempat. Sehingga urang di Taman Cileunyi mukim urang teh. Ya, urang mukim. Walaupun teu punya KTP enggak apa-apa. KTP masih Garut. Da eta mah ada KTP mah bahasa naon bab negaranya. Ieu mah bab agama mah beda. Legalitas dan bab negara. Eta mukim disebutna urang pahmat mukim, ya. Mukim. Ari mustautinin. Nah, siga anu damel di kantor. Tetep atawa nu dagang di rest area teu ka mana-mana. Garu jongkok di rest area. Garu jongkok di pasar. Domisili nama di Taman Cileunyi. Tapi sapopoe usahana di Bandung, di Pasar Baru di ditu. Itu mustautinin. Ya. Jadi walaupun dia enggak cicing di Taman Cileunyi, tapi dia tetap perenggendek dagang di Pasar Baru. Walaupun dari pagi sampai jam 8 sore, tetap kena wajib Jumat di Pasar Baru juga. Tadi masuk warga eta teh. Jadi warga. Ya, hanya sarena henteu di Pasar Baru. Beda jeung musafir, kan musafir mah tidak kena wajib Jumat dan Senin. Nah, sekarang pedagang di rest area. Dia punya jongkok enggak? Pedagang punya. Itu mustafir wajib Jumat di rest area itu. Jadi urang teh sah salat Jumat ya. Sah Jumat di rest area. Gitu. Ya. Jadi itulah ada 3 kategori, ada mukimin, ada mustautin, ada musafir. Yang musafir secara hukum memang tidak wajib Jumat, tapi masih boleh Jumat ikut, tapi raku dari teenaknya. Dah lain mah teenak. Hate kembali tadi wa budrobbaka hatayat ya tidak nyaman. Ya teu nyaman Panji. Batur Jumatan urang dar ngalapus ngopi. Teu nyaman asa teh ya Allah manya sakaci. Eta ka warung kopi mah ya. Walaupun aya hujah. Walaupun setelah ilmu urang menang naon salat zuhurnya secara ilmu. Tapi ingat ibadah ada zauqiyah. Tuh. Zauqiyah mah babrois al-hikam di Darul Muttaqin ya. Ada rasa di hati. Walaupun secara fikih orang tuh wajib Jumat, tapi meninggali batur Jumatan piraku orang naik kudu. Aduh mana sakacida itu zauqiyah namanya. Ya. Jadi kembali ke tadi ya, ada mukimin, mustautinin, ada musafir. Lanjut. Mohon dibahas juga sholat Jumat pada saat Covid. Tidak pernah ngikuti Jumat hampir 3 minggu, 4 minggu. Masya Allah. Tapi kena soalnya, panggilan kena nya. Diisolasi, panggilan kena. Ya, nggak bohong, atau pelumpatan mereka keluar kota, jadi kena. Ya, nah ini mah ada di fikih sunnah, balik deui. Jadi tadi dalam bab uzur Jumat. Dina bab uzur Jumat, man tajib alih wa man la tajib. Al-marid alladhi yashuku alaihi zihab. Orang yang sakit boleh tidak pergi Jumat, yubdalu bi sholati zuhri, diganti sholat zuhur 4. Yang terpapar Covid termasuk al-marid, ya betul gering. Ya gering. Walaupun dah urang mah secara zahiriyah we aturan kedokteran ya ulah papangi jeung jelema pan eta mah gentingnya Bisi bubar kayak orang aja bubar. nah sarieun ka babudi ya Pak Budi teh jelema geuring. ya Deger. oh kullu ma'zurin murakhasin la fi tarkil jumat, apapun keuzuran apapun ya Covid termasuk uzur ya itu kan ya termasuk bab aina urang kemarin ikhtilaf oge bab aina
jajaran sholat direnggang-renggang, ya kan? Kan sebagian pendapat anu kekeh we dirapetkeun gitu kan. Wah, urang mau percaya ke Allah we gitu. Percaya ke Allah we, pada hakikatnya Allah juga adalah ilmu juga hakikatnya dari Allah juga. Ya, ihtiyat juga piwaran Allah juga. Kita ihtiyat ayeuna ngarenggangkeun memang aturan dasar fikih mah teu meunang renggang disi-disian kunaon cenah Pak Ahmad? Sian kucurig gitu kan. Itu secara teori awal. Tapi ingat ketika ada satu keputusan pemerintah atau apa berlaku juga ad-darurat tubihul mahzur. Ya, teu naon direnggangkeun ge ngan ulah salilahna baji. Ya, teu meunang sok teh renggang salilahna. Covid-na geus beres anggar renggang. Tuh yang enggak boleh. Ya. Kalau Covid-na udah beres mah udah, enggak usah direnggangin lagi, ya. Ada masih akan apa ya? Tidak ada enggak? Ada satu lagi. Satu lagi, assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya. DS sama DS gadang. Bapak sih Penurutan Pak Budi, Pak. Ya Allah. Khutbah Jumat merupakan rangkaian dalam ibadah sholat Jumat berupa ceramah dari khatib yang menyampaikan pesan keagamaan kepada jemaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Bagaimana pesan tersebut akan dimengerti dipahami jemaah apabila khatib menyampaikan dalam bahasa Arab yang tidak dimengerti para jemaah. Pada umumnya khatib menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah lokal. Namun pernah sholat Jumat di Masjid Al-Jawami khutbah mengadakan bahasa Arab tetapi sambil menunggu waktu zuhur diisi oleh ceramah. Nah makanya nyambung dengan yang tadi ya. Al-Jawami memang bina. Jadi Al-Jawami itu termasuk kategorinya binaan, bukan masjid umum, walaupun umum juga ada. Tapi secara kebanyakannya memang sudah dibina, sudah tahu. Dan sudah diagendakan setiap Jumat itu ada ceramah. Karena di Al-Jawami khutbah Jumatna singkat dan bahasa Arab. Nah, berarti permasalahannya bagaimana cara menyampaikan khutbah? Apakah harus dengan bahasa Arab atau harus dengan bahasa lokal? Itu adanya di kitab Safinah aja, enggak dibawa karena tercukup kantong. Ya. Jadi yusannu lil khatib, ya. Bahasa natanya istilah nama yubahu boleh, ya. Khatib antatakallama bil lughatil arabiyyah. Ya. Jadi berawal dari begini, berawalnya. Yang wajib menggunakan bahasa Arab ketika khutbah itu adalah rukun khutbah yang 4, rukun khutbah yang 5. Itu wajib menggunakan bahasa Arab. Mana yang rukun khutbah? Ya. Pak Ketua Hidayah nanti jadi khatib tuh harus paham. 1, baca alhamdulillah. Redaksinya bebas. Maka pasti rukun khutbah yang pertama alhamdulillah. Mau alhamdulillahirabbil alamin boleh. Mau alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq boleh. Mau alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah mengerti, ya. Itu rukun yang pertama. Kalau assalamualaikum bukan rukun, itu hanya sunnah. Kalau assalamualaikum bukan rukun, tapi harus tetap baca assalamualaikum. Yang pertama hamdalah, ya, rukun. Yang kedua sholawat kepada Rasul, tapi disempurnakan dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sholawat redaksinya bebas. Mau as-sholatu wassalamu, intinya mah harus ada sholawat. Maka pengurus masjid perhatikan setiap khutbah Jumat khatib teh perhatikan tong nunutan. Jadi pengurus teh Perhatikan. Nunutan. Bisi ada khutbah khatib yang lupa atau bagaimana. Kemudian setelah itu Iqra ayatan min ayatil Qur'an, membaca ayat Al-Qur'an. Setelah membaca ayat Al-Qur'an bebas ayat Al-Qur'an, ya. Yang keempat baru wasiyatun bittaqwa.
Harus bahasa Arab. Harus bahasa Arab. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Itu yang 5 pokoknya yang wajib bahasa Arab. Adapun yang bahasa Arab nasihat istilah tambahannya itu boleh menggunakan bahasa lokal, bahasa Sunda, bahasa ini. Tapi ingat, khutbah itu terbatas materinya. Bahkan di babul khutbah itu Rasul mencontohkannya, khutbahnya pendek, sholatnya yang panjang. Urang mati balik, khutbahnya setengah jam, sholat tangan 5 menit dibalik kurang, ya. Yang padahal tuh, ya, mana tuh? Khutbahnya yang panjang, khutbahnya yang pendek, khotibnya, sholatnya yang panjang. Bahkan dalam hadis Rasul, orang yang menyampaikan khutbahnya singkat tapi fa'atilu as-shalah wa aksirul khutbah, panjang sholatnya, ya, maka dina 2 rakaat kita kan dicontohkan minimal rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua non setelah sabihis teh alataka hadisul ghasyiyah. Itu kalau hafal. Bahkan lebih sunnah lagi, rakaat pertama itu sholat surah Jumat bagi yang hafal. Itu harus panjang Jumat mah, ya. Inna tula sholatir rajul wa qasdi khutbatihi masannatan min fiqhihi. Orang yang khutbahnya sebentar 15 menit cukup. Tapi khutbah sholatnya panjang, itulah masannatan min fiqhihi, terlihat dia dalam ilmunya. Jadi lain salah orang banyak mau khotib teh bisa itu khotib banget lain mana ya khotib bisa nah itu khotib bisa itu lain itu bisa mana itu apa nah jadi adapun aina khutbah bahasa Arab asalnya intina masih makmum sudah paham isi dari khutbah itu adalah wasiat bittaqwa, itu ya juzu boleh. Karena khutbah itu enggak harus materinya panjang, enggak harus materinya mendalam, ya. Mun hayang ngaji mah geus saya mau merebo. Nah, eta mah ngaji yang panjang 2 jam. Ya, sajam saya tanya jawab. Di khutbah mah terbatas, materinya pun terbatas. Hanya usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tambah 1 ayat, tambah 1 hadis, ditambahan tong panjang-panjang wasiatku takwa, tingkatkan iman jeung takwa ka Allah, sing semangat ibadah titik selesai. Ieu mah dar kalau diondang di masjid anu badan amplopna badan gitu ya. Dar, gila daerah ku amplop. Kan? Gitu. Tapi di masjid aku pada gue Pak Budi abdi dianyuk euy. Dianyuk Pak Lurah mah aduh mending di sini muhajirin. Mending di sini muhajirin cash and carry. Ya, mau disebutkeun makana ya. Da kumaha kani anu si eta anu mencek urang manu masa tamu si anu erakeun ka urang teh nya. Si ganu erakeun da kumaha nu pangsa da ieu da peraturan di kantor cenah itu mungkin rekeningna we. Cek berarti gantiannya ke siapa gitu. Dianyuk, tapi benar pas hari Senin ada masuk. Atau bisa sabuk kalian di sini pulau Majirin di kana. Ya, itulah ya. Jadi itulah. Jadi secara hukum khotiban, kembali ke hukum khotiban, ya, boleh menggunakan bahasa Arab. Asal yakin, seyakin-yakinnya si mustami itu memahami bahwa khutbah itu intinya wasiat bittaqwa. Terutama yang wajib sekali menggunakan bahasa Arab yang 5 rukun tadi. Alhamdulillah tidak boleh diterjemahkan Pak Lurah. Walaupun Pak Lurah jago bahasa Arab dengan memuji nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kemana khutbah?
Rukun kedua diganti ku bahasa Indonesia ku Pak Ahmad. Semoga Allah melimpah curahkan rahmat. Kemana? Ya. Usikum wa nafsi itu kudu diucapkan. Jadi rukun khutbah teh alhamdulillahirabbil alamin. Yang keduanya sholawat sama sahabat terus lengkap. Baru membaca ayat suci Al-Quran seayat dua ayat tambah hadis. Usikum wa nafsi bitaqwa selesai. Beres. Barakallahu li wa lakum. Baru tambah doa untuk muslimin muslimat, mukminin mukminat eta rukun. Pak ketua tong kaliwat. Ieu mah Pak ketua mah da kaliwat teu ngadoakeun mukminin mukminat rusak Jumatna. Walaupun doanya teh bahasa Indonesia juga boleh. Ya. Iya, dua-duanya bagus nama. Nah, yang doa itu wajib menggunakan bahasa Arab. Walaupun ada kreativitas dari khatib, sok diterjemahkan bagus supaya lebih menyerap. Ya. Jadi di doa ke khutbah Jumat mah pakai ketua cukup Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal etan wajib. Adapun ada tambahan deui. Tambahan kedua Allahumma jawijni imra'atan jamilatan sholihatan. Wah, Ada yang cuma robana atina dong. Nah, eta kalau robana atina kurang. Karena inti rukun khutbah Jumat itu mendoakan ampunan kaum muslimin muslim. Robbana atina peleng. Robbana atina fi. Doa-doa yang lain sebagai peleng. Ya. Sama dengan khatib ya, dengan wasiat bertakwa yang lain juga sebagai peleng. Nah, kembali ke teori khatib teu aya dina khutbah mah tangan kaluhur gigieuan. Mata Rasul ya selalu memegang tongkat sebagai pegangan. Sunnah yang mulai hilang di kita Pak Haji, termasuk di Siddiqul Muhajirin, enggak ada tongkat khutbah. Di mana-mana abdi sarua eueuh tongkat. Padahal itu sunnah. Supaya leungeun teu gigieuan. Gitu. Boleh. Merusak. Maka tangan tuh harus pegang tongkat. Tapi teu aya tongkat di SM. Pegang mic eta. Paling minimal pegang mic. Alhamdulillah. Itu pangadapakeun nah. Kalau Pegang mimbar. Ya. Ada yang main atau kepala tangkorak atau kaki. Adapun ayeuna khutbah Jumat mau ditambahan ke bahasa lokal lebih saya ya, lebih sempurna. Tadi punten benar Mas terkait tadi 5 rukun khutbah misalnya. Nah, itu teh ada dalam mazhab 4 mazhab ulama itu atau beberapa sebagian yang berbeda tentang rukun itu karena beberapa masjid gitu ya yang saya sering juga ada di sana kadang tidak ada pembacaan salawat ya, terus itu doa pun kadang doanya tidak Allah maghfir lil muslimin tidak ada penutup doa itu kan doanya doa umum. Nah, cuma terkait yang pernah dibaca dari 4 mazhab, 3 mazhab harus bersolat. Jadi sebutnya jumhur ulama. Ya. Kalaupun yang tidak, mungkin ada salah satu mazhab, ya kembali tadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka. Selama itu ada dalil pegangannya ismangga. Tapi kalau kita yakinnya dengan rukun khutbah yang 5 itu harus ada, ya kita pakai yang itu. Tetap harus bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama Imam Mazhab Syafi'i, mayoritas Indonesia ya itu sah. Imam Syafi'i wajib membaca sholawat sama dengan wajib membaca sholawat ketika tahiyat akhir ya dina sholat. Ya bagi kita yang sudah tahu, yang sudah paham, kebetulan jadi khatib, ini Pak Ustadz Budi, ini satu-satunya ustadz di Taman Cileunyi yang enggak mau dipanggil ustadz. Beliau ini. Ustadz yang di mana? Yang enggak mau dipanggil ustadz, coba.
Gak mau. Serina sering lepas. Dari Novanto nih puas. Kenapa nih tadi angkat Ustaz Ya Hadi? siapa dah? Ayo nih kaget tuh. Jam 20. Dan berapa? 2012. Nomor 7 ke acan Pak Ustaz. Oh kalah. Oh diambil itu. Kedua jadi hal itu. Kalah. Oh, iya, Ustaz iya, inget iya. tuh. Ya Allah, Oh yang ketujuh, hari Sugante itu sekaligus beres. Assalamualaikum. Bagaimana jika sholat Jumatnya bersamaan dengan hari raya Idul Adha atau Idul Fitri? Bolehkah kita meninggalkan sholat Jumat karena masih motong hewan kurban? Panitia itu ya. Iya, panitia. Di sini khilaf ya, di sini khilaf pada istilah. Ada satu mazhab Imam bisa Hanafi. diluputkan karena daging. Daging antosan. Jadi lamun bertemu antara dalam satu Jumat yang wajib, ya Jumat yang Idul Fitri, Idul Adha, ijtima'ul Jum'ah wal Id fi yaumin wahid. Ketika berkumpul Jumat yang wahid, ijtama Jum'ah wal Id fi yaumin wahid, saqatat al Jum'ah amman shallahi. Satu pendapat ketika berkumpul ya di satu hari antara Jumat dan Id ya. Ini yubahu saqatat al jumlah amman shallahi. Boleh Jumatnya, jadi tidak Jumat tetapi diganti dengan zuhur. Itu baru pendapat pertama. Rujukannya apa? Sholal id summa rakhasa fil jum'ah faqala man syaa'a yusalla falyusalli. Rawahu al-khamsah. Jadi riwayat hadis yang membolehkan enggak Jumatan ya. Ketika dalam satu hari Jumat ada Idul Adha atau Idul Fitri, enggak Jumatan, belum ke bab kurban ya, nanti baru ke bab kurban. Ini baru membahas hadis dulu ya. Itu diperbolehkan Jumatnya diganti dengan sholat zuhur. Tetapi setelah diteliti, kenapa ada riwayat ini? Ternyata dulu mah antara rumah penduduk dengan Jumat masjid itu jauh jaraknya. Gitu. Maka disebutnya asbabul wuruj. Kenapa hadis ini ada? Karena dulu antara rumah dengan masjid untuk Jumat itu jauh. Batur Jumatan metokan keredaan. Di samping masjid. Di samping masjid. Nah, gitu, Mang. Amin dia kadut. Nah, sehingga Rasul memberikan keringanan bisi capek kudu balik di Jumatan, udah aja sholat diganti zuhur di rumah. Ya. Wa qad istama fi yaumikum hadzal idain faman syaa'a ajza'a. Maka bahasana ge upami bade Jumatan mangga, upami henteu ge mangga. Jadi henteu bahasana henteu saklek. Intinya ngasih pilihan karena di rumahnya jauh. Gitu kan? Nah, gitu kan? Wa zahabal jumhur, tetapi Imam Jumhur berpendapat bahwa sholatul Jumat wajib. Sholat Jumat wajib itu, yang wajib itu la yukhalifu sunnah, tidak kalah dengan sunnah. Jadi tong mau melakukan sunnah mendirikan wajib. Yang wajib utamakan, yang sunnah ya di ranking kedua. Kesimpulannya jumhur mah ngambil walaupun itu dalam Jumat ada Jumat dan Id, tetap Jumatan dan tetap Id walaupun sudah tadi Idnya.
Jadi kalau yang berpendapatan satu mazhab Imam Hambali itu mengatakan boleh nggak Jumat sore karena pada saat itu rumahnya jauh. Jadi lamun teh Jumatan alasan ngurus hewan kurban. Kulale cenah. Kulale gitu-gitu. Ku ibu-ibu heula. Ku Ini ibu-ibu. usul di sana daging kurban teh ada. Aduh. Tos we daging kurban mah dina jam 10 kalhut cepeng ku ibu-ibu dijagaan ku kurang mah Karena ya mah asir atau mah. Ini ulah. ulang ngalepaskeun pesing nya. Nah ngalepaskeun teh moro julang ngalepaskeun pesing. Mengejar yang sunnah ya, melepaskan yang wajib. Jumat wajib dulu tambah dilepaskan gitu kan. Jadi kesimpulannya jumhur mah ngambil Jumatan, walaupun kita sudah sholat Id balik Idul Fitri maupun Idul Adha. Mudah ikan. Apa ada lagi nggak?